pakai flickernya dan 16-nya juga hanya untuk Angela yang memang terlihat tadi. Tapi ini memang masih awal-awal, flicker dari Lolita juga masih bisa untuk ya udah nggak apa-apa cooldown. Nggak akan ngelakuin banyak gerakan, tapi kalau masuk ke arah late game kalau kayak gitu sayang pastinya. Pasti. Tapi kalau early masih ya it's okay karena mereka komitmen first blood apalagi. Dan buat yang sekarang juga dari Filipina di sini, mereka fokus untuk mengganggu ya, melakukan haras ke arah dari cewek karena mereka tahu cewek nggak bisa diberikan ruang gerak juga. Yes, dan biasanya aku melihat Finn ya, VYN atau Pipin itu dia tuh agak benar-benar nahan banget dengan satu buah spell yang dia miliki. Biasanya kalau tadi dia sampai pakai spell, but di early game kayak gini, tandanya dia juga respect dengan gameplay dari Philippines, Pung. Betul. Kalau kalian sadar di selama MPL, dia keep ya? Iya, dia keep mulu sampai tuh entah spell flicker atau apanya, dia tuh sampai menjadi salah satu senjata untuk di saat team fight. Kalau kalian sadar selama MPL, lihatin deh. Dia tuh selalu nahan banget. Tapi karena Angela kali ya, dia yang penting ada hard guard. Iya. Udah. Masih bisa kabur lah tadi, tapi ternyata dipaksa Name Blast kan, gak ada yang tahu ya. Dan kali ini akan berkutat di arah Turtle, kembali dengan cukup cepat. R7 bakal coba dirasuki. Satu bar retribution di sound point, menuju ke arah depan. Tapi nampaknya Suns kali ini bersama dengan kawan-kawan dan juga R7 gak bisa membuying time untuk seorang Albert di arah Turtle-nya Budi Monster. Ya, pergerakan Albert agak sedikit lambat di area Turtle, tapi bukan berarti ini dari tim Filipina berhenti setelah ngedapetin Turtle. Mereka bergerak langsung ke area River, mid lane di press untuk tim Indonesia dengan bottom lane yang biasa kita lihat dari Popol dan Kupa bisa ngecicil turret ataupun gold shield. Kali ini enggak dijaga penuh oleh tim Philippines. Mereka nggak ngebiarin cewek dapat space yang besar untuk ngecicil gold shieldnya juga nggak bisa. Dan mereka bermain galak sampai ke area jungle milik tim Indonesia. Yes, ternyata pertanyaan aku dijawab langsung ya. Aku bertanya dengan Psycho. Memangnya tim Filipina bisa melakukan agresivitas? Ternyata dibalas tunai, Pung. Kali ini langsung dijawab loh. Langsung naik ke atas ya buat ambil spot dari Albert sendiri. Dan ya ini memang lagi ke pressure buat tim Indonesia. Kalau di top lane-nya hanya bisa ditahan sementara waktu karena memang item dari R7 belum jadi secara seutuhnya. Masih hanya dengan Molten Essence, belum memegang Guardian Helm, sedangkan dari Esmeralda-nya dia sudah punya Enchanted Talisman, cooldown-nya sudah dapat. Dan Baxia sebenarnya di sini yang menjadi salah satu sumber permasalahan ya. Karena dengan adanya Curse Helm-nya, HP-nya nambah, dia bakal ngasih damage magic ke sekitarnya juga karena itu adalah close range hero. Tapi cewek udah punya Blade of Despair loh. Menit 5 walaupun di posisi yang... Oke, udah menit ke-10 dengan item yang sudah berbeda. Dan turret juga beda. Turretnya beda. Wah gila diambil 4 sama Filipina. Jadi pressure mereka masuk banget sih. Dan dari item yang tadi kalau kita lihat mereka unggul lumayan nih. 1 sampai dengan 2 item. Gonzales juga dia udah punya Windtalker. Bakal jauh lebih perisi apalagi dengan Demon Hunter Sword dan juga Corrosion Sight yang kita tahu adalah menjadi salah satu item standar atau wajib untuk one-one. Oke, tapi di sini posisinya Albert agak sedikit kesulitan untuk menjangkau ke arah belakang karena kita lihat biasanya Albert itu menggunakan hero-hero burst damage ya. Bukan dia seorang inisiator, ya kan? Dia yang bisa dipastikan apapun yang dia keluarkan biasanya menimbulkan hasil 1 point kill. Kali ini berbeda kan? Kan dia harus menjadi inisiator, dia ngebuka ataukah dia emang nahan siapapun itu di depan sana. Ya, kayaknya tim Filipina sadar betul kekuatan daya gebrak dari Objective Gaming, jadinya dari Filipina nggak ngasih space sama sekali, nggak kasih napas, dan ruang gerak Indonesia dibatasin oleh tim Filipina. Sangat terbatas. Mau nge-push turret aja nggak bisa karena dijagain penuh. 3 lane-nya di-push, nggak ada yang sampai lebih dari River. Iya, ini apalagi dengan item dari Esmeralda yang udah jadi 3 juga sih. Enchanted, dia punya Dominance Ice, dia punya Oracle. Ini 3 item yang sudah menjadi sangat-sangat standar sekali untuk Esmeralda, di mana dia akan bisa join team fight atau bahkan dia bisa solo 1 melawan 2 sampai dengan 3. Oke, lihat Dominant Blast bakal dipop up begitu saja, lihat terbuka. Ada satu crossbow yang terbuka untuk seorang Albert telah keluar, tapi Soto ganti ke arah belakang dan bahkan di belakang seorang Imam Sans masih mau lebih membalikkan keadaan dari seorang Imam. R7 is coming. Lihat, seorang Imam akan menjadi satu buah pilihan utama terperang, tapi Signet bukan menjadi masalah. Imam, where are you going? No place to hide, nowhere to go. Berhasil mendapatkan 1 poin, tapi R7 juga harus ditumbangkan. Terlalu banyak damage yang diterima oleh seorang R7 di depan sana Budi Monster. Ya, sulit sekali untuk mendapatkan Imam karena dengan sprint yang dikeluarkan oleh R7 dibalas juga dengan sprint yang dimiliki oleh Imam. Jadi kali ini Indonesia dalam keadaan yang sedikit terhimpit. Banyak sekali resource yang dikeluarkan. Kali Lord pertama akan menjadi perebutan dan Lord didapatkan oleh tim Filipina.
sulit sekali tentunya dengan Albert yang baru saja respon di area belakang. Gak bisa untuk mengkontes dari segi retrinya. Tapi Villa Luna bisa untuk ditangkap. Lot pertama masih aman. Dan satu hal tadi, nomor 16 untung saja di cancel sama cewek. Kalau nggak mungkin kemungkinan besar ada 1 poin lagi bisa diamankan oleh tim dari Filipina. Dan itu yang cukup berbahaya ketika mendapatkan advantage antara Lord ditambah dengan poin kill yang dimiliki dari tim Filipina. Itu bisa ngegulung ya, tapi dengan kehilangannya Villa Luna, Lord seharusnya juga akan bisa ditahan. Tapi ini masih menit 12, Villa Luna udah respon, Lordnya pas lagi jalan juga. Yes, dan kita masuk ke dalam pause sekali lagi. Cuman kalau dilihat memang di sini dari Filipina. Dan yes, inilah dia game pertama kita di menit yang ke-13. Lord berjalan di area bottom lane sementara pemain Indonesia mereka punya kesempatan untuk melakukan defense di 3 lane-nya karena base masih ada. Ini Lord yang pertama tentu sekuat tenaga berusaha untuk ditahan biar nggak bisa. Oh tapi Vin kesamber Downing Light dan tinggal 1/4 HP. Downing Light-nya udah sakit banget. Berarti kalau seperti itu, Vin entah dia buat ke damage atau mungkin ke arah fisikal. Tapi masih coba untuk ditahan di tengah sana lagi. Downing Light dikeluarkan, crossbow of tank telah menyala kali ini Bude Monster. Gonzales masih menahan dan menuju ke arah 1 buah inner turret berhasil di clear. Dan tapi ternyata di sana nampaknya bukan menjadi sebuah masalah. Gonzales perempat darah terakhir belum bisa ditumbangkan Albert. Bahkan langsung dengan heavy spin-nya untuk mundur ke arah belakang. Ya, Turtles pesan juga sudah dikeluarkan di arah mid lane. Banyak sekali trading damage yang dikeluarkan oleh kedua timnas. Tapi nggak ada yang mau overcommit ataupun overconfident. Dengan Lord pertama tentu untuk Filipina juga berat menjebol base turret milik tim Indonesia. Yes, dan kita tahu dari tim Filipina sendiri mereka suka untuk bermain defense. Ketika mereka sadar mereka nggak bisa langsung untuk melakukan end terhadap gamenya. Dan tadi nice retry sebenarnya untuk Albert berhasil untuk menyelamatkan ya dari sisi orange buff-nya. Namun untuk sementara waktu memang dari Filipina mereka ngereset lagi, mereka merapikan landing phase-nya. Terlihat bahwa dari Soto ini langsung menuju ke bawah. Dia rapiin dulu, yang penting minionnya nyebrang. Setelah itu mereka bisa jadi akan melakukan invasi. Karena Imam, ini dia sudah mulai diberikan keleluasaan juga untuk mendapatkan purple buff. Gold difference emang berada di posisi yang sangat cukup jauh kalau bisa kita bilang ya. 5.000-an. Iya 5.000-an, tapi di arah gold lane-nya mereka hampir berbeda 2.000 dari segi seorang One dan juga seorang Popol and Kupa. Sedangkan S7 di arah bottom lane, dia berbandingkan dengan 2 level, itu cukup berbahaya untuk mencoba menabrak di arah Lord yang selanjutnya. Jadi yang harus mereka lakukan kali ini adalah mendorong laning phase terlebih dahulu, bermain dengan tenang, mencoba memaksakan menuju ke arah Gonzales. Gimana caranya? Gonzales ini mampu mereka bisa pick off. Ya. Tugas dari Indonesia agak berat untuk game pertama ini. Tapi dengan kesabaran dan satu momen aja itu cukup sebenarnya. Dengan heavy spin Albert mungkin bisa membuka dengan manis. Lalu disusul dengan damage Suns yang emang gede. Atau permainan dari ngelakuin split push. Cuma Filipina